Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas perilaku organisasi. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Sinta Rofidia NIM 2161001, Dwi Wahyu Eviliana NIM 2161021, Aurinda Titi Ayu NIM 2161025. Kami akan mempresentasikan bab 10 komunikasi kerja. Definisi komunikasi kerja menurut para ahli. Menurut Wursanto, istilah komunikasi atau bahasa Inggris atau communication mempunyai banyak arti. Asal katanya atau etimologi, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti sama atau common. Dari kata communis berubah menjadi kata kerja communicare, yang berarti menyebarkan atau memberitahukan. Jadi, menurut asal katanya, komunikasi berarti menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama. Menurut T. Hana Handoko, komunikasi adalah proses perpindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dalam perpindahan pengertian tersebut, tidak hanya sekedar kata-kata yang digunakan dalam sebuah percakapan, tetapi juga dibutuhkan ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan lain sebagainya. Menurut Kant dan Han dalam Rachmat, komunikasi adalah suatu proses tukar-menukar informasi dan transisi dari suatu arti, dan semuanya itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang komunikator kepada komunikan atau pengirim pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mendapat saling pengertian. Fungsi komunikasi: 1 digunakan sebagai kontrol, 2 digunakan sebagai motivasi, 3 digunakan sebagai ekspresi emosional, 4 digunakan sebagai informasi. Proses komunikasi. Sebelum komunikasi dapat terjadi, dibutuhkan suatu tujuan yang terekspresikan sebagai pesan untuk disampaikan. Pesan tersebut disampaikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima. Ia disandikan atau diubah menjadi suatu bentuk simbolis dan dialihkan melalui perantara atau saluran kepada penerima, yang lalu menerjemahkan ulang atau membaca sandi pesan yang diberikan oleh pengirim. Hasilnya adalah transfer makna dari satu orang ke orang lain. Bagian-bagian proses komunikasi: 1. Pengirim, 2. Penyandian, 3. Pesan, 4. Saluran, 5. Penerjemah sandi, 6. Penerima, 7. Gangguan, 8. Umpan balik. Arah dalam komunikasi. 1. Ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi ke tingkatan yang lebih rendah. Contohnya merupakan sepucuk email dari seorang pemimpin tim kepada anggotanya, di mana ia mengingatkan mereka tentang tenggang waktu yang akan datang. 2. Ke atas merupakan komunikasi ke atas mengalir menuju tingkatan yang lebih tinggi ke dalam suatu kelompok organisasi. Contohnya, berbagai laporan kerja yang disusun oleh manajemen bahwa untuk diperiksa manajemen menengah dan ke atas. Ketiga, lateral merupakan ketika komunikasi terjadi antar anggota dari kelompok kerja yang sama, di antara anggota dari kelompok kerja pada tingkat yang sama, antar manajer pada tataran yang sama, atau di antara individu-individu yang setara secara horizontal. Contoh dibutuhkan untuk menghemat waktu dan membantu koordinasi.
Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, jaringan kelompok kecil formal. Jaringan organisasi formal bisa jadi sangat rumit, misalnya jaringan tersebut mencakup ratusan orang dan setengah lusin atau lebih tingkatan hierarki. Guna menyederhanakan diskusi ini, kita mengelompokkan jaringan itu menjadi 3 kelompok kecil yang masing-masing terdiri atas 5 orang. Ketiganya adalah rantai, roda, dan seluruh saluran. Meskipun sudah begitu, disederhanakan, kita masih dapat mendeskripsikan masing-masing kualitas unik dari ketiga jejaringan tersebut. Yang kedua, jejaringan komunikasi informal. Sistem formal bukanlah satu-satunya jaringan komunikasi dalam sebuah kelompok atau organisasi. Ada pula jaringan informal yang disebut desas-desus atau grapevine. Meskipun bersifat informal, tidak berarti bahwa desas-desus bukanlah sumber informasi yang penting. Sebuah survei misalnya menemukan bahwa 75% karyawan pertama kali mendengar mengenai berita tertentu melalui desas-desus. Desas-desus memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, hal ini tidak dikontrol oleh manajemen. Yang kedua, oleh sebagian besar karyawan, desas-desus dipandang lebih dapat dipercaya dan diandalkan daripada komunike-komunike formal yang dikeluarkan oleh manajemen puncak. Desas-desus sebagian besar digunakan untuk memuaskan kepentingan pribadi orang-orang di dalamnya. Kemudian komunikasi berbentuk komputer. Komunikasi di dalam organisasi diperkuat dan diperkaya dengan berbagai teknologi berbentuk komputer. Teknologi tersebut meliputi email, pesan instan dan adalah email real time atau IM, hubungan internet dan eksternet, kemudian konferensi video. Mode komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan. Sarana utama untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Pidato, berbagai diskusi formal, 1 lawan 1 dan kelompok, serta desa-desus informal atau desa-desus merupakan beberapa bentuk populer dari komunikasi lisan. Kekuatan komunikasi lisan terletak pada kecepatan dan umpan baliknya. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis meliputi memo, surat, fax, email, pesan instan, majalah organisasi, pengumuman yang ditempelkan di papan buletin atau sarana-sarana lain yang disampaikan melalui tulisan atau simbol. Kemudian komunikasi nonverbal. Saat menyampaikan pesan secara verbal, terkadang seseorang juga menyampaikan pesan nonverbal. Komponen nonverbal itu dapat berdiri sendiri. Komunikasi nonverbal yang meliputi gerakan tubuh, intonasi, mimik wajah, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima pesan. Pilihan saluran komunikasi. Memilih satu saluran komunikasi itu penting karena penelitian telah menemukan bahwa saluran yang berbeda memiliki kapasitas yang berbeda juga untuk menyampaikan informasi. Beberapa saluran kaya karena memiliki kemampuan untuk yang pertama menangani lebih dari satu petunjuk pada waktu yang bersamaan, yang kedua memfasilitasi umpan balik yang cepat, yang ketiga bersifat sangat pribadi. Sementara itu, yang lainnya buruk sebab saluran tersebut bernilai rendah. Ketiga faktor di atas. Percakapan tetap muka memiliki nilai paling tinggi dalam hal kekayaan saluran atau channel richness karena jumlah informasi yang tersampaikan selama satu episode komunikasi maksimal. Artinya, hal ini menawarkan lebih dari satu petunjuk informasi atau kata-kata, postur, mimik wajah, sikap, dan intonasi. Umpan balik yang segera atau baik verbal maupun non-verbal, dan sentuhan pribadi karena hadir di sana. Media tertulis impersonal seperti laporan formal dan buletin menduduki peringkat terendah atau miskin dalam hal kekayaan kandungan informasi. Berikut pilihan saluran komunikasi. Komunikasi yang persuasif. Komunikasi persuasif ditunjukkan buat menunjukkan komunikasi supaya melakukan hal sebagaimana yang dikehendaki komunikator. Persuasif seringkali digunakan pada konteks komunikasi politik, dunia pemasaran, hingga kehidupan sehari-hari. Misalnya, komunikasi persuasif dalam periklanan, iklan dipergunakan pemasar atau perusahaan sebagai indera buat persuasi atau membujuk khalayak supaya membeli produk atau menggunakan layanan jasa yang ditawarkan. Pengertian komunikasi persuasif dari Atep Adia
Barata pada Kitab Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2005, komunikasi persuasif artinya bentuk komunikasi yang dilakukan menjadi ajakan atau bujukan supaya komunikan mau bertindak sinkron impian komunikator. Sederhana, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilaksanakan buat memperbarui pandangan, pemikiran, pendekatan, dan perilaku komunikannya. Tiap komunikator memiliki tujuan yang tidak selaras waktu membujuk komunikannya. Supaya tujuan itu tercapai, komunikator wajib menguasai berbagai teknik komunikasi yang mampu menumbuhkan motivasi atau minat halayaknya. Kemudian hambatan komunikasi efektif. Yang pertama penyaringan. Penyaringan atau filtering merujuk pada upaya pengiriman yang dengan sengaja memanipulasi informasi sehingga akan menjadi lebih nyaman bagi penerima. Sebagai contoh, ketika seorang manajer mengatakan pada atasannya hal-hal yang menurutnya ingin didengar oleh atasannya, ia sedang melakukan penyaringan informasi. Faktor penentu utama dari penyaringan adalah jumlah tingkatan dalam struktur suatu organisasi. Yang kedua, persepsi selektif. Persepsi selektif kembali muncul di sini karena penerima dalam proses komunikasi, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi mereka yang lain. Ketika penerjemahan sandi dari pesan, penerima memproyeksikan kepentingan dan harapan mereka ke dalam komunikasi. Yang ketiga, kelebihan informasi. Setiap pribadi memiliki kapasitas yang terbatas untuk memproses data. Informasi yang harus kita olah melebihi kapasitas pemrosesan. Hasilnya adalah kelebihan informasi sehingga hilangnya informasi dan komunikasi yang kurang efektif. Yang keempat, emosi. Depresi memiliki potensi yang sangat besar untuk menghambat komunikasi yang efektif karena dalam keadaan semacam itu, kita cenderung mengabaikan proses pemikiran rasional dan objektif kita serta menggantikannya dengan penilaian emosional. Hambatan komunikasi efektif. Yang pertama, bahasa. Kata-kata bisa memiliki arti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Umur, pendidikan, dan latar belakang kultural adalah 3 variabel menonjol yang mempengaruhi bahasa yang digunakan seseorang dan definisi yang ia berikan pada kata-kata. Yang kedua, kesulitan komunikasi. Hambatan utama komunikasi efektif yang lain adalah bahwa beberapa orang diperkirakan 5-20% dari populasi menderita kesulitan komunikasi atau communication apprehension atau kegelisahan yang melemahkan. Hambatan komunikasi efektif. Bahasa. Kata-kata bisa memiliki arti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Umur, pendidikan, dan latar belakang kultural adalah 3 variabel menonjol yang memengaruhi bahasa yang digunakan seseorang dan definisi yang ia berikan pada kata-kata. Kesulitan komunikasi. Hambatan utama komunikasi efektif yang lain adalah bahwa beberapa orang diperkirakan 5-20% dari populasi menderita kesulitan komunikasi atau communication apprehension atau kegelisahan yang melemahkan. Implikasi global. Hambatan-hambatan komunikasi antara perempuan dan laki-laki. Kajian klasik yang dijalankan Deborah Tannen dari risetnya adalah bahwa laki-laki menggunakan pembicaraan untuk menekankan status, sementara kaum perempuan menggunakannya untuk menciptakan koneksi. Tannen menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu tindak penyeimbang yang terus-menerus bermain-main di antara kebutuhan akan keintiman dan kebebasan yang tak henti bertentangan. Sikap diam sebagai komunikasi. Sikap diam oleh Sherlock Holmes didefinisikan sebagai ketiadaan kata-kata atau kegaduhan. Umumnya diabaikan sebagai bentuk komunikasi dalam PO karena hal tersebut mewakili ketiadaan tindakan atau non-perilaku. Implikasi komunikasi yang benar secara politik. Kata-kata yang merupakan sarana utama yang dipakai orang untuk berkomunikasi.
ketika memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kata-kata tertentu karena tidak benar secara politis, kita mengurangi pilihan-pilihan kita untuk menyampaikan dalam bentuk yang lebih jelas dan akurat. Yang terpenting, semakin banyak pembendaharaan kata yang digunakan oleh seorang pengirim dan penerima, semakin besar kesempatan untuk menyampaikan pesan secara akurat. Namun, harus sadar akan baik buruknya dan perlu terus-menerus menemukan keseimbangan yang tepat. Komunikasi lintas kultural. Komunikasi yang efektif sulit dicapai bahkan dalam kondisi ideal. Berbagai faktor lintas kultural jelas-jelas meningkatkan potensi masalah komunikasi. Sebuah isyarat yang dipahami dan diterima dengan baik dalam satu kultur mungkin berarti apa-apa atau berarti cabul dalam kultur lain. Jika di Indonesia simbol ini berarti setuju atau oke, sama seperti di Amerika, maka di Jepang simbol ini berarti uang. Sedangkan di Brazil, simbol ini berarti bersikap kasar. Hambatan-hambatan kultural. 1. Hambatan yang disebabkan semantik. 2. Hambatan yang disebabkan oleh konotasi kata. 3. Hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada bicara. 4. Hambatan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi. Sebuah paduan kultural. 1. Asumsikan perbedaan hingga kesamaan ditemukan. 2. Tekanan deskripsi alih-alih interpretasi atau evaluasi. 3. Praktikan empati. 4. Perilakukan interpretasi Anda sebagai hipotesis kerja. Implikasi global. Konteks kultural. Kultural konteks tinggi adalah kultur yang sangat mengandalkan petunjuk-petunjuk nonverbal dan situasional yang subtil dalam komunikasi. Kultural konteks rendah adalah kultur yang sangat mengandalkan kata-kata untuk menyampaikan makna dalam komunikasi. Kesimpulan, hubungan antara komunikasi dan kepuasan. Semakin sedikit ketidakpastian, semakin besar kepuasan. Penyimpangan, ambiguitas, dan ketidaksesuaian dalam komunikasi meningkatkan ketidakpastian dan dengan demikian berdampak negatif terhadap kepuasan. Semakin sedikit penyimpangan atau distorsi yang terjadi dalam komunikasi, semakin besar kemungkinan bahwa tujuan, umpan balik, dan pesan-pesan manajemen lainnya akan diterima sebagai awal mula dimaksudkan. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi ambiguitas dan mengklarifikasi tugas. Penggunaan saluran-saluran komunikasi vertikal, lateral, dan informal yang ekstensif akan meningkatkan aliran komunikasi, mengurangi ketidakpastian, serta memperbaiki kinerja dan kepuasan. Mengasumsikan bahwa ketidaksesuaian antara komunikasi verbal dan nonverbal akan meningkatkan ketidakpastian dan menurunkan kepuasan. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang sempurna tidak mungkin tercapai, tetapi ada bukti menunjukkan bahwa hubungan positif antara komunikasi yang efektif, yang meliputi faktor-faktor seperti kepercayaan yang dirasakan, akurasi yang dirasakan, hasrat untuk interaksi, penerimaan, dan kebutuhan informasi ke atas, dan produktivitas dengan pilihan saluran komunikasi benar. Ketersediaan untuk menjadi seorang pendengar yang efektif dan pemanfaatan umpan balik karenanya dapat membuat komunikasi lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.